Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi di minggu pertama, minggu tanggal 3 Oktober di bulan yang ke-10 ini, dalam kasih dan dalam berkat Tuhan. Secara khusus kita bersyukur bahwa pada bulan Oktober ini, di minggu ini, kita juga memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Bersama dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, mari kita bersama-sama mensyukuri atas peristiwa penting dalam perjalanan gereja, di mana kehadiran gereja sungguh-sungguh ada di tengah-tengah dunia ini, khususnya di Indonesia, oleh karena pemberitaan Injil yang sungguh dinyatakan. Karena itu mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kita sambut hari Minggu ini dengan penuh sukacita, terlebih merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil di Indonesia. Dengan kita angkat pujian, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada dengan hati tulus dan syukur. Mari jemaat saya undang berdiri, kita bersama-sama menghayati akan makna ibadah kita, sehingga kita boleh berkenan kepada Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, yang penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan.
Ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian Raya Minggu dirangkaikan dengan Hari Perjamuan Kudus dan Pekabaran Injil di Indonesia adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus kiranya turun menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nas pembimbing terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Karena itu jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Saat ini dalam segala kerendahan hati dan penyesalan diri atas keberadaan kami Tuhan, seketika menghadap Engkau, menghampiri Engkau, bahwa selain kami bersyukur dan bangga oleh karena kami boleh dijaga, dipelihara dan diberkati Tuhan, tetapi juga kami malu dan mengaku bahwa kami orang-orang yang tidak layak. Oleh karena kami banyak berlaku, berpikir, bersikap dan bertindak sesegala hal yang tidak menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami sering menyakiti hati sesama dan diri kami sendiri. Itulah sebabnya kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati memohon belas kasihan-Mu, memohon pengampunan-Mu. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan, orang-orang yang berdosa ini. Doa dan permohonan ini kami sampaikan dan alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus, di atas keyakinan bahwa Tuhan Engkau yang sudah mati bagi kami, mengampuni kami, dan yang setia menerima setiap permohonan kami, tetapi juga yang adil, yang mengampuni bagi setiap orang yang mengaku dosanya. Demi Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita menyambut dengan pujian. Karena begitu Allah cinta dunia.
begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena itu saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48 ayat 18. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita saat ini akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berkata bahwa Tuhanlah yang adalah Tuhan dan pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah menolak setiap kita, tetapi yang menerima kita apa adanya. Dengan kekuatan kasih-Nya yang begitu nyata, Dia memulihkan hidup kita. Karena mari kita bersyukur kita boleh diterima oleh-Nya, dan Dia boleh menjadi Tuhan dan Allah kita. Mari kita angkat pujian, hati hamba, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, biar Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik Tuhan.
persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, itulah kerinduan hati kami, bahwa yang terbaik yang ada pada kami akan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau sudah terlebih dahulu memberikan kami yang terbaik. Engkau sudah mengaruniakan yang terbaik. Dengan Engkau datang ke dalam hidup kami, Engkau rela menderita dan mati ganti kami. Bahkan Engkau mengaruniakan hidup kekal, kepastian keselamatan, kebahagiaan abadi bersamamu denganmu di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah Tuhan yang sudah menerima diri kami apa adanya. Engkau tidak pernah membuang, menolak, bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Engkau begitu setia mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal, kasih-Mu yang tak ada bersyarat, sehingga kami boleh layak, kami boleh bangga, kami boleh bersyukur, bahkan kami boleh percaya diri karena kami ada di dalam Tuhan dan kami dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebanggaan ini, kemegahan ini di dalam Tuhan sungguh-sungguh kami bertanggung jawab untuk menjaganya dengan kami hidup benar, dengan kami hidup mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman. Biarlah Tuhan karunia dan anugerah-Mu itu bertambah-tambah ketika kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh sungguh-sungguh dapat dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan semua jemaat-Mu. Biar kami semua diberkati. Untuk semua kami juga sama-sama menjadi berkat. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Markus pasal 9 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-50. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ayat 42 berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Semoga kita semua ada dalam sehat, di dalam berkat dan dalam penyertaan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, tema kita pada minggu hari ini secara khusus dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil di Indonesia. Tema kita adalah keikhlasan menerima diri, mengutuhkan hidup kita. Itulah tema kita minggu ini. Nah saudara, kira-kira apa yang terlintas di pikiran dan hati saudara ketika mendengar puji-pujian ini?
Ku berbahagia yakin teguh, ya, atau lagu mampirlah dengar doaku, ya. Atau juga pujian di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Atau pujian dalam Kidung Jemaat 402, ku perlukan juru selamat, ya. Dan pujian terpujilah Allah, ya. To God be the glory. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Ya, tentu jawabannya adalah sungguh sangat mengagumkan, sungguh luar biasa, sungguh menyentuh hati kita dan sangat memberkati kita dan lain sebagainya. Itulah mungkin respon dan jawabannya. Tetapi tahukah saudara bahwa penggubah, pengarang, pencipta puji-pujian ini adalah seorang buta, tunanetra yang bernama Fanny Crosby. Apa yang membuat Fanny Crosby begitu mampu dan mau mengubah lagu sampai kurang lebih 9.000, ya, lagu yang digubahnya? Jawabannya adalah karena Fanny Crosby sudah selesai dengan masalah dirinya, masalah kecacatannya. Fanny Crosby ikhlas menerima dirinya demikian itu. Maka ya, sungguh benarlah tema yang kita sungguh-sungguh akan renungkan minggu ini. Dikatakan ketika kita ikhlas menerima diri kita sendiri, apapun kita, kekurangan, kelemahan, kegagalan, ya, bahkan termasuk dosa kita sungguh sadar kita berdosa, maka itu akan membuat diri kita utuh sesungguhnya, membuat diri kita akan sempurna dan bahagia. Nah saudara, pertanyaan mengapa banyak orang tidak bisa menerima dirinya? Nah, untuk jawabannya ada beberapa hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, bahwa dosalah penyebab manusia tidak dapat menerima dirinya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kemudian ya, kita perhatikan ya, kehormatan dan kemuliaan yang ada pada dirinya semula yang Tuhan berikan, yang membuat dirinya bangga, membuat dirinya bernilai, bermartabat, ya, menjadi pribadi yang serupa segambar Allah, ya, itu menjadi terhilang dan menjadi cemar atau menjadi rusak, atau disebut dengan total depravity. Roma 3:23 berkata, sebab manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka di saat dosa menjadi bagian dalam diri manusia, maka saat itu manusia tidak percaya diri lagi. Manusia menjadi malu, manusia menjadi minder, manusia bersembunyi, manusia menjadi penakut, dan manusia tidak gentle, tidak bertanggung jawab, melainkan menjadi pengecut, bahkan ya, memusuhi sesama maupun juga memusuhi Allah. Ya, perhatikan akibat dosa pada umumnya, ya, manusia baru percaya diri, baru menjadi bangga, baru bisa merasa bahagia kalau sudah ya mencapai segala sesuatu. Ya. Kalau sesuatu itu dia sungguh-sungguh telah miliki, baru dia merasa bangga, harus merasa berharga. Seperti apa contohnya? Ya itulah. Ketika dia punya gelar, wah dia merasa wah dia hebat, gitu ya, dia bangga, dia percaya diri. Ketika dia punya barang-barang branded gitu ya, mau tas kah, mau cincin kah, mau kalung kah, mau jam kah, atau dia punya fasilitas apapun, rumah kah, atau mobil kah mewah, maka dia akan wah bangga, merasa mulia, merasa percaya diri, merasa bernilai. Ya, apalagi kalau dia punya kedudukan, jabatan, kekuasaan, wah lebih-lebih lagi. Bahkan dengan itu dia justru seolah-olah menjadi Tuhan. Nah saudara-saudara, kita melihat bahwa sejak saat itulah manusia berjerih payah. Ya. Ketika dosa masuk, dia berusaha, berupaya untuk mendapat harta, mendapat tahta, mendapat gelar, mendapat kekuasaan dan lain sebagainya. Hanya supaya
dirinya diterima, hanya supaya dirinya diakui, hanya supaya dirinya dipuji dan dihargai oleh dunia ini, bahkan oleh sesama manusia. Bahkan sekalipun juga Allah sendiri pun dia paksa untuk mengakui kalau dia ini sudah hebat, ya. Dia ini sudah sukses begitu ya. Nah, sejak saat itulah dosa masuk. Maka untuk supaya dia diterima, diakui, dipuji, maka tentu ada upaya-upaya untuk membinasakan, meniadakan, bahkan untuk menegasikan, untuk menghalangi dan menghalau segala apapun yang mencoba menghalangi semua upaya-upaya itu, semua pencapaian-pencapaian itu, semua nilai-nilai diri itu. Maka mulai disitulah ada pembunuhan, kan? Ya, seperti Kain dan Habel. Karena persembahannya tidak diterima, marah dia. Dia merasa apa? Wah, ini saingan ini. Ya kan? Maka dia membunuh Habel, adiknya sendiri. Kemudian apa lagi? Manusia menjadi manusia yang hidup dalam kejahatan. Semakin jahat dalam zamannya Nuh. Itu jelas di sana. Tuhan katakan, sungguh mereka telah rusak benar. Bahkan manusia mulai mencari nama. Ya, bukan lagi soli Deo Gloria, menjadi soli ego Gloria. Segala kemuliaan bagi diriku, bagi keluargaku, bagi suku aku, bagi bangsa aku. Itu mulai. Itulah didirikanlah Menara Babel. Nah, kan oleh Raja Nimrod, kan. Dikatakan gak usah kita terserak-berak, gak usah kita terpecah-pecah. Padahal di dalam amanat budaya apa? Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Tapi Raja Nimrod dengan Menara Babel, jangan kita tercerai berai, jangan kita pergi ke memenuhi bumi. Kita harus cari nama supaya apa? Bangsa kita lah yang paling benar. Nah, itulah sebabnya Tuhan datang dan mengacau balau, kan? Ya, dan akhirnya terciptalah suku-suku bangsa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi dosalah penyebab manusia tidak dapat menerima dirinya sendiri. Dan dengan dia tidak menerima dirinya sendiri, maka dia merusak, dia menghancurkan. Maka itu sebabnya kita bersyukur. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka Kristuslah itu adalah bukti Allah menerima diri kita. Bukti Allah mengasihi kita. Nah, saudara, ketika dosa masuk, maka apa? Kita terpisah dari Allah. Kita jauh, kita menjadi musuh, menjadi seteru. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh binasa, orang yang tidak layak. Tapi ingat, ya, disinilah kasih Allah. Kasih Allah sungguh besar, sehingga dialah yang datang menerima kita, mengasihi kita, dan dia datang untuk menyelamatkan kita. Karena tanpa dia kita tidak bisa melihat diri kita dengan benar. Tanpa dia kita tidak bisa melihat, tidak bisa mengasihi bahkan sesama. Bahkan tanpa dirinya, tanpa Allah, kita tidak bisa mengasihi Allah juga dan mengenal Allah dengan benar. Itu sebabnya Allah mengasihi kita dengan menerima diri kita apa adanya. Menerima diri kita yang sejati dengan segala kemanusiaan kita. Dengan segala pikiran-pikiran kita, emosi-emosi kita, kehendak kita, kegagalan kita, keberdosaan kita. Kasihnya tidak berkurang karena kita jatuh ke dalam dosa. Dan tidak juga bertambah karena kita berbuat baik. Dia mengasihi diri kita, bukan apa yang ada pada kita, bukan apa yang kita berikan dan kita lakukan. Bahkan jika kita tidak berbuat apa-apa pun, bahkan kita mengecewakan dia sekalipun, dia tetap mengasihi kita. Wah, itulah kasih yang tak bersyarat. Roma 5 ayat 8 berkata, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita baik, bukan ketika kita mengaku dia Tuhan baru dia mati, tidak. Di saat kita tidak mengaku dia Tuhan, dia mati bagi kita. Maka inilah kasih yang sempurna. Bahkan tidak hanya itu saja, melainkan Allah mengaruniakan kita dengan Roh Kudus-Nya agar hadir tinggal diam di dalam hati kita. Dia berikan kita kuasa, dia berikan kita kemuliaan kembali,
kehormatan kembali sebagai anak-anak Allah. Jadi dasar keikhlasan kita, sebagaimana tema kita, menerima diri kita, itu adalah oleh karena diri kita sudah diterima oleh Allah dengan ikhlas, bahkan dengan cuma-cuma. Ya, amin. Maka saudara harus sungguh-sungguh sadar itu. Maka keikhlasan menerima diri mengutuhkan hidup kita. Jadi ketika kita tahu dosa, bahkan kita tahu Kristuslah yang sudah menyelesaikan dan sudah menjadi jalan pendamaian bagi kita. Maka bagian kita adalah apa? Mari kita menerima diri kita dengan ikhlas. Karena keikhlasan menerima diri itu sesungguhnya membuat hidup kita utuh, membuat hidup kita sempurna. Amin. Dengan menerima diri kita adalah orang berdosa, maka kita akan apa? Sadar itu. Kita akan mengakuinya dan bertobat, datang kepada Tuhan. Itulah harusnya begitu. Menerima diri berdosa, mari kita datang pada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Itu namanya kita tidak sadar dan kita tidak tahu diri. Sehingga apa? Keutuhannya apa? Kebahagiaannya apa? Kita diampuni, kan? 1 Yohanes 1, 8-9. Jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, itu jelas di sana. Yang kedua, dengan menerima diri bahwa kita ada karena anugerah, maka kita akan apa? Hidup untuk tidak serakah. Hidup untuk apa? Tidak bersungut-sungut, tetapi hidup untuk apa? Bersyukur. Kita tidak akan iri, kita tidak akan dengki, apalagi kita akan menghambat ya orang lain, atau kita malah membuat ya orang lain tidak bahagia dan tidak merdeka karena gara-gara kita. Sebagaimana dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 38. Ya, guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Artinya saudara, kalau kita sadar kita ini hanyalah juga karena anugerah. Yohanes, Petrus dan semua murid-murid yang lain dipilih Tuhan karena anugerah. Maka ya tidak ada hak bagi kita untuk apa? Menghakimi orang, menjatuhkan orang, menggagalkan bahkan matahkan segala semangat orang untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Karena itulah kita sadar bahwa kita hanya ada karena anugerah. Yang ketiga, dengan menerima diri kita sebagai murid Kristus, maka kita hidup pasti akan hidup benar. Kita tidak akan sesat dan tidak akan menyesatkan. Sehingga kita tidak dihukum dan tidak binasa. Ayat 42-48 itu di sana jelas. Ya, dikatakan barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Artinya kalau kita sadar diri kita ini ya hanyalah anugerah Tuhan, kita sungguh-sungguh dikasihani Tuhan, kita sungguh-sungguh dibenarkan oleh Tuhan, maka kita harus hidup benar. Karena itu kita jangan pernah menyesatkan siapapun. Bahkan kita harus sadar kita hidup kudus. Maka di sini dikatakan kalau matamu, kakimu, tanganmu berbuat dosa, dikatakan potonglah, cungkilah, penggalah. Ya, itu bukan artinya secara harfiah kamu harus potong, tidak begitu. Tapi artinya apa? Ya, mari kita harus sadar diri bahwa ketika kita tahu hidup ini adalah anugerah, kita menerima diri kita, tapi bukan kita sia-siakan, kita percumakan dan kita lakukan dengan tidak benar. Tapi mari kita jaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Bertobat dan kita serahkan kita punya segala anggota badan tubuh ini untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan menerima diri kita sungguh adalah garam dan terang dunia. Maka kita hidup akan terus menjadi baik, berdampak, berdamai dengan semua orang sehingga apa? Kita dikasihi dan diberkati Tuhan. Ayat 49-50 tadi. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Maka untuk itulah ketika kita tahu kita sudah diterima, maka kita menerima diri kita dengan benar. Maka mari kita bukan menjadi orang yang hidup
percuma, dan hidup menjadi pecundang, dan hidup menjadi penjahat, hidup menjadi orang yang tidak bermanfaat, tetapi berdampak, berguna, dan berarti di tengah-tengah dunia ini. Ada amin? Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bernama Max Lucado pernah berkata, Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak mau kita hidup seadanya. Karena itu Dia datang ke dalam dunia, mati bagi kita supaya kita menjadi serupa dengannya. Wah, luar biasa. Dan inilah yang Tuhan mau ketika kita merayakan memperingati hari perjamuan kudus sedunia. Bahkan hari pekabaran Injil sedunia. Ingat, yang Tuhan ubahkan terlebih dahulu adalah jiwa saudara dan saya. Supaya saudara menerima dirimu sesungguhnya, seutuhnya. Bahwa engkau berharga, engkau sempurna, engkau bernilai, engkau istimewa di hadapan Tuhan. Engkaulah biji mata Allah. Karena itu apa saudara? Mari kita bersyukur, kita jangan minder, jangan rendah diri, jangan kita sia-siakan hidup kita. Mari kita berjuang, berbuat sesuatu yang terbaik. Karena Tuhan sudah mengaruniakan kita kuasa. Pakailah itu di dalam memperingati hari perjamuan kudus dan pekabaran Injil. Mari kita semakin giat melayani Tuhan, semakin giat memberitakan Injil, semakin giat bersaksi, semakin giat untuk menyatakan bahwa kita orang-orang yang bahagia, yang sudah clear dan clean berkaitan dengan segala kelemahan, kekurangan, bahkan ketidaksempurnaan kita. Sehingga kita sempurna itu ada dan hanya di dalam Kristus. Amin. Hanya ada di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Pada minggu pertama ini di bulan Oktober sebagai bulan hari perjamuan kudus sedunia dan pekabaran Injil di Indonesia. Biarlah kami sungguh menghayati renungan atau firman Tuhan ini. Untuk kami sungguh ikhlas menerima diri kami. Sehingga kami mengalami hidup yang utuh, yang sempurna. Hidup yang bermakna, berarti, berharga. Di dalam segala apapun. Sehingga kami mampu mengejawantahkan, dapat mampu mengimplementasikan. Dalam segala kehidupan dimanapun kami Engkau percayakan. Sehingga lewat setiap keyakinan ini. Orang bisa melihat ada sesuatu sosok pribadi yang tangguh, yang kuat sekalipun banyak badai masalah. Kami sadar bahwa kami milik Kristus. Diri kami sudah dibayar lunas, sudah ditebus. Sehingga kami tidak perlu mencari nama, mencari pujian dan pengakuan dari orang lain. Tetapi sebaliknya, sekalipun kami dihina, direndahkan, itu tidak mempengaruhi identitas dan harga diri kami. Sebaliknya kami semakin giat untuk membuktikan kasih Tuhan dengan karya-karya kami yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di hati kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan kita bangkit berdiri. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah. Dengan kesungguhan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita mengangkat pujian. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwa. Berserah kepada Yesus tubuh, roh,
jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari siapkanlah dirimu dan arahkanlah hatimu untuk menerima perjamuan kudus. Sebelumnya dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Hakikat perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus dilaksanakan berdasarkan firman Allah sebagai peringatan akan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, roti melambangkan tubuh Yesus yang menderita dan mati untuk menciptakan tubuh baru, yaitu jemaatnya. Darah Kristus ditumpahkan di kayu salib untuk pengampunan dosa kita dan hidup yang kekal. Sikap menghadap perjamuan kudus. Yang pertama, hendaklah keberadaan tubuh, jiwa, dan roh kita tertuju hanya kepada penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita menyelidiki hati dan pikiran kita dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Apabila kita bermusuhan dengan orang lain, saudara, atau sesama anggota jemaat, maka kita wajib mengampuninya serta berdamai dengan dia. Yang ketiga, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan yang terakhir, perjamuan kudus disediakan bagi mereka yang sudah lahir baru, dibaptis dewasa atau sudah menerima sidi jemaat. Karena itu jemaat, mari kita berdoa. Kini saatnya Tuhan, kami akan menerima tubuhmu dan darahmu melalui perjamuan kudus, melalui roti dan anggur ini. Karena itu kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tanganmu. Mohon Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan, sehingga kami boleh menerima tubuhmu dan darahmu. Dan kami sungguh-sungguh manunggal bersama dengan Tuhan untuk senantiasa bersekutu, untuk senantiasa melayani dan bersaksi bagimu. Demi Kristus kami sambut perjamuan Tuhan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 27 berkata, Yesus mengambil roti, dia mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Kemudian dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian sesudah itu ia mengambil cawan atasnya, dia mengucap syukur dan berkata, minumlah semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena itu mari saudara-saudara, bagikanlah di tengah-tengah anggota keluargamu. Mari kita mengangkat pujian, tercurah darah Tuhanku. Kidung Kesan 242 bait yang pertama. Sambil anggur dan roti dijalankan, mari kita mengangkat pujian ini. Darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus
semua sudah mendapatkan roti dan anggur? Baik, karena itu mari kita siapkan hati, kita akan menerima akan tubuh dan darah Kristus dengan menerima roti dan anggur perjamuan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini peganglah roti di tanganmu, angkatlah tinggi-tinggi serta dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman dan penuh ucapan syukur, makanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini peganglah anggur di tanganmu dan angkatlah tinggi-tinggi, serta dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh syukur dan iman kepada Tuhan, minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Mari jemaat Tuhan kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Tuhan bagi kami. Kami boleh saat ini merayakan dan memperingati akan karya yang terbesar, karya yang agung, karya yang mulia itu. Di mana olehnya kami boleh ditebus, diampuni, dan diselamatkan. Bahkan menjadi sepersekutuan bersama denganmu Tuhan. Di mana kami adalah tubuh baru, itulah jemaatmu. Dan engkau adalah kepala gereja dan jemaatmu. Karena itu kami bersyukur bahwa di dalam inilah kami memiliki jaminan, tidak hanya hidup kekal, tapi jaminan selama kami hidup di dunia ini, engkau ada dan tidak pernah meninggalkan gerejamu. Itulah sebabnya kami taruh dan serahkan sepanjang bulan ini, dalam minggu lebih demi minggu yang akan kami jalani. Biarlah Tuhan dengan kami memulai, memperingati akan karyamu itu di awal bulan ini. Biarlah kami sungguh diberi kekuatan dan kuasa serta kemampuan untuk kami bisa melewati setiap hari demi hari di bulan ini. Bahkan kami bukan hanya melewatinya, kami boleh dapat menjadi berkat. Kami boleh mendapat menjadi saksi. Bahkan kami boleh memuliakan Tuhan. Sekalipun tentu ada berbagai-bagai tantangan pergumulan yang ada. Tapi itu tidak bisa mendikte, mendakwa dan mengendalikan kami. Tetapi sebaliknya oleh kuasa perjamuan kudus hari ini, maka kami yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang berduka dihibur, bahkan yang mengalami berbagai-bagai pergumulan diangkat dan digantikan dengan kemenangan, jalan keluar, dan dengan segala berkat dari Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk perjamuan kudus yang kami boleh terima daripada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami serahkan hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan, puji Tuhan kita sudah menerima firman Tuhan dan juga menerima perjamuan kudus. Mari sebagai rasa syukur kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan dengan mengangkat pujian NKB 199, 1 dan 3. Sudahkah yang terbaik kau berikan?
Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat Tuhan, kita bisa memberikan juga dengan melalui transfer yang ada di kas gereja. Telah ku perhatikan kas sesama, atau ku biarkan tegak, ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, kepada Yesus Tuhanku. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kini saatnya kita akan masuk dalam doa persembahan, doa syafaat dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh menikmati dan merayakan minggu ini. Secara khusus merayakan hari perjamuan kudus sedunia dan pekabaran Injil yang sungguh boleh masuk dan nyata hadir di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kamilah generasi-generasi yang boleh mengecap, menikmati karya keselamatan itu di dalam Injil Tuhan yang sudah diberitakan. Dan saat ini kami bersama-sama juga bersyukur ada kesempatan kami beribadah dan memberikan persembahan. Berkenalah Tuhan menerima, memakai dan memberkati persembahan ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, demi memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, bahkan juga di bangsa Indonesia. Berkati majelis dan seluruh jemaat yang sudah memberi. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi dan memelihara hati mereka sekalian. Saat ini juga kami mau bersyafaat menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, lembaga tinggi negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan semua aparatur keamanan TNI, Polri, sampai kepada daerah-daerah, bahkan tingkat-tingkat terbawah sekalipun. Tuhan memberkati. Sehingga Indonesia dapat dipimpin, dapat dibangun, dapat diarahkan dengan baik, dengan kepemimpinan-kepemimpinan yang berhikmat dan bijaksana. Bahkan takut akan Tuhan. Secara khusus pandemi, Tuhan juga menolong supaya dalam waktu tidak lama pandemi ini segera berlalu. Covid ini tidak ada lagi di bangsa ini, dan biarlah Indonesia kembali dipulihkan Tuhan. Dan biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga menyerahkan untuk pekerjaan misi dalam negeri luar negeri. Tuhan memberkati Pak Charles sekeluarga bersama dengan seluruh tim di Kamboja, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan dari berbagai wilayah bangsa dan negara, bahkan diutus oleh lembaga-lembaga misi, gereja-gereja, maupun juga secara volunteer, sukarela. Tuhan berkati sehingga dunia ini boleh mendengar akan kasih Kristus, keselamatan dari Tuhan, dan boleh sungguh percaya kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan, gerejamu, Pauk Pukris Kota Wisata. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, para majelis. Berikan semangat sukacita, berikan roh takut Tuhan, kesetiaan dan kesatian melayani. Sehingga di tengah situasi apapun, biarlah tetap semangat dan terus berkobar-kobar. Dan sebagaimana Roma 12:11, kerajinan kami tidak kendor, tetapi roh kami biarlah bernyala-nyala. Dan kami sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami doakan juga Tuhan menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang dalam segala keadaan mereka, yang sudah lanjut usia, kami topang doa supaya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Di masa tua mereka terus
dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kalau ada yang lemah tubuh, yang sakit, Tuhan tolong. Tuhan yang pulihkan, Tuhan sembuhkan. Secara khusus kami terus topang doa untuk Bapak Sebayang, supaya Tuhan juga beri dia semangat, bahkan diberi dia iman yang sungguh, percaya, pengharapan hanya pada Tuhan. Sehingga segala kelemahan dan semua keterbatasan ini membuat dia sungguh-sungguh tahu dan sadar. Dia tidak bisa andalkan kekuatannya, melainkan kepada Tuhan. Dia berharap bersandar dan dia meminta pertolongan Tuhan. Dan kami percaya orang yang berseru-seru kepadamu, Tuhan pasti menjawab dan memulihkan, menyembuhkannya. Begitu juga dengan semua orang tua yang lain, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang sakit. Kami topang doa semuanya Tuhan tolong, supaya Tuhan pulihkan semua keadaan mereka di dalam sakit penyakit apapun. Sebagaimana firman-Mu, Engkau membantunya di ranjangnya di waktu sakit. Di tempat tidur Engkau pulihkan mereka semua dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak kebutuhan khusus. Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, dan anak-anak SLB Kriakon. Diberkatilah anak-anak kami ini. Dan Tuhan pakai lebih heran dahsyat lagi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Gitu juga doa kami Tuhan menyerahkan untuk jemaat yang berhari ulang tahun di minggu yang sudah dilalui. Kami bersyukur. Karena itu kami topang doa. Bersyukur untuk Ibu Nurseha Napitupulu. Tanggal 28 September. Bapak Marsinta Hatigoran Simatupang. 29 September. Dan Saudara Matthew Ezer Azarel El Tobing tanggal 29 September. Tuhan memberkati orang tua kami dan anak-anak kami. Beri mereka hikmat bijaksana. Beri mereka sehat dan umur panjang. Tapi juga beri mereka sukacita dan kebahagiaan di masa tua. Bahkan pun di masa hidup mereka yang ada. Supaya mereka terus berserah diri. Mereka melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Seluruh hidup, kehidupan jemaat dan seluruh keberadaan kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan kiranya memberkati. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Kami bawa serahkan seluruh doa dan syafaat ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah di akhir ibadah pada minggu ini. Mari kita sungguh hidupi firman Tuhan. Kita sudah menerima Kristus dan Kristus sudah menerima kita. Dan sungguh kita memiliki pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Dan mari saatnya kita pergi, kita persembahkan, kita memberi yang terbaik untuk kita boleh menjadi berkat. Dengan pengutusan dari Tuhan, kita boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dari Kidung Kesaan 752, bait 1 dan sampai 3. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk membawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, mari kita terus melayani dan melayani dengan hati yang penuh senang. Karena kita sudah diterima dan kita boleh menerima pribadinya Kristus dalam hati kita. Haleluya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Katakan, dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Berarti kita memuliakan namanya. Berarti kita memuliakan namanya. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu mari jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita bersatu teduh mengucap syukur atas berlangsungnya ibadah kita pada minggu ini. Amin. Jemaat, gembala, majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat merayakan dan memperingati hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil di Indonesia. Marilah kita semangat terus untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil sampai ke segala bangsa. Ingat, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya.